berapa? Itu namanya apa?
kepada teman-teman Liners, dipersilakan.
Selamat pagi dan aku ucapkan selamat datang di dalam series webinar Fit Academy yang keempat teman-teman Liners. Di mana pada acara kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mendesain dan juga mengembangkan produk fashion yang dicintai oleh para customer. Tapi nggak afdol dong ya kalau misalnya kita itu nggak kenalan terlebih dahulu. Seperti mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Ya, perkenalkan, namaku Niki Christian Paparang yang biasa dipanggil Niki. Tapi kalau Liners mau panggil sayang juga boleh sih. Bercanda ya Liners ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya acara hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau gitu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa. Amin. Oke, namanya komunikasi kan. Biasanya itu kan dilakukan dua arah ya, antara orang A dan orang B. Nah, tadi kan aku yang sudah kenalan. Coba deh, sekarang Liners yang kenalan. Siapa tahu nanti komunikasi kita bisa pindah ke WA gitu kan ya. Iya. Oke, langsung saja aku coba pilih ya teman-teman Liners ya. Siapa ya? Biasanya kalau kayak gini sih teman-teman Liners ini sudah deg-degan gitu ya. Waduh, siapa nih ditunjuk kah? Gitu. Oke, aku melihat nama Liners Victoria Amijaya. Victoria Amijaya, halo. Halo Victoria Amijaya, bisa mendengar suara saya? Halo. Halo, kedengeran nggak ya? Halo, kedengaran. Halo Victoria Wijaya. Apakah bisa menyalakan kameranya nggak supaya kita bisa lihat bagaimana wajahnya Victoria di depan kamera ini? Wih, di halo Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Victoria. Biasanya dipanggil Vicky. Aku eh, asal dari Surabaya. Masih belum ada suaranya ya? Oh, belum ada suaranya kah? Oh, sudah ada. Sudah ada kok Victoria. Oke, Aman. thank you. Oke, waduh, boleh nggak kalau misalnya kita tanya-tanya sedikit nih? Iya, boleh. Oh, boleh. Oke. Pertama kalinya Kak Victoria ikut webinar dari Fit Academy? Iya, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kalinya. Lah, terus Iya, tahu webinar Fit Academy dari mana? kebetulan dari MC-nya langsung sih. Oh, kebetulan dari saya langsung. Oh ya, dari saya sendiri ya. Iya. Betul sih. Waduh, ketahuan. Waduh, waduh. Tapi meski kayak gitu, kamu tahu nggak sih sebenarnya Fit Academy itu apa? Belum tahu sih, makanya ikut webinar ini gitu. Oke, kalau begitu terima kasih ya Victoria Wijaya. Wah, Iya, terima kasih makasih. banyak atas jawabannya. Nah, mumpung aku ini lagi berbaik hati mau menjelaskannya, jadi aku akan menjelaskannya deh. Kira-kira bagaimana apa sih Fit Academy ini? Oke, jadi secara garis besar, Fit Academy itu merupakan salah satu program pembelajaran fashion yang dinaungi oleh fitinline.com. Nah, di dalamnya itu ada 9 webinar gratis dan juga 2 mini workshop yang akan dilaksanakan sampai bulan Desember 2022. Nah, yuk kita ikutin rangkaian webinarnya sampai selesai di bulan Desember nanti ya, supaya liners nantinya itu bisa memahami bagaimana sih seluk-beluk membangun sebuah bisnis fashion. Pantengin terus Instagramnya kita, Instagram Fit Academy dengan username fitacademy_2022. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang rangkaian acara kita. Jadi bagaimana Victoria? Apakah sudah paham? Sudah mengetahui? Iya, udah paham. Siap, syukurlah kalau begitu. Oh ya, saya ingin menginformasikan bagi para liners untuk bisa mengikuti acara webinar kali ini dari awal sampai akhir ya.
karena link presensi baru akan dibagikan menjelang akhir acara. Dan link presensi ini adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Tapi tidak hanya itu, bagi liners yang aktif bertanya dan mengumpulkan karya BMC dari materi webinar minggu lalu, dari series webinar sebelumnya, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir sesi webinar kali ini, kita akan mengumumkan pemenangnya. Iya, pada nggak sabar nggak tuh? Hadiahnya apa ya? Jadi stay tune ya, liners ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi materi, saya selaku perwakilan dari tim Fit Academy ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman liners yang sudah mau menyempatkan datang di acara ini. Tentunya nggak gampang dong ya, mau ikut acara webinar pagi-pagi gini, terus waktu weekend pula gitu, yang biasanya kita ada di tempat tidur gitu. Jadi terima kasih banyak ya. Jadi terus juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bu Istovani selaku CEO dari fitinline.com yang sudah membantu melancarkan keberlangsungan dari acara Fit Academy ini. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ayu Ginarani yang sudah berkenan membagikan pengalaman dan pengetahuannya tentang bidang fashion kepada kita semua. Menariknya ya teman-teman liners ya, Mbak Ayu yang jadi pembicara kita pada pagi hari ini tuh background-nya bukan berasal dari bidang fashion loh. Wah, penasaran nggak tuh? Ayo dong, kita lihat CV dari Mbak Ayu ini bareng-bareng. Tim Fit Academy bisa minta tolong share screen. Wah, sangat cepat ya pergerakan Fit Academy ini. Takjub saya. Wede. Nah, oke, bisa kita lihat ya liners ya di sini. Di bagian education background yang paling atas. Kalau ternyata Mbak Ayu ini lulusan arsitektur interior dari Universitas Diponegoro loh. Diponegoro, Universitas Indonesia. Mohon maaf liner saya salah membaca, mohon maaf. Jadi lulusan dari Universitas Indonesia. Tapi meski latar belakangnya bukan di bidang fashion, bisa kita lihat ya bagaimana berbagai prestasi yang sudah Mbak Ayu peroleh ini bisa next tim Fit Academy. Nah, bisa kita lihat ya dari berbagai prestasi yang sudah Mbak Ayu peroleh ini, itu justru berkecimpung di dunia fashion loh. Contohnya seperti pemenang dari BCA Bangga Lokal, Fashioning the Future Program yang didukung oleh BCA, Clara Magazine, Asia Pacific Rayon, Jakarta Fashion Hub, dan juga Grebe, dan juga ada runner up of Muslim Fashion Planner Competition yang diadakan oleh Bank Indonesia dan juga Islamic Fashion Institute 2022. Dan juga masih ada prestasi-prestasi lainnya. Makanya liners, kalian yang tidak punya background di bidang fashion, tapi mau bisnis fashion, itu tetap bisa kok. Bahkan Mbak Ayu aja ini membangun usahanya yang bernama Hana Aisyah, itu di tahun terakhirnya kuliah loh. Jadi, you can start early as you can. Mulai saja dulu bangun dan tidak harus sekolah fashion dulu kok. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Mbak Ayu Ginarani selaku founder dari Hana Aisyah yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk Mbak Ayu, saya persilakan. Iya, halo, selamat pagi semua. Pagi, Suara Mbak. saya sudah jelas suara saya? Sudah sangat jelas, ya, Mbak. Oke. Terima kasih ya sudah mau belajar hari ini. Ini bisa saya langsung mulai, ya? Silakan, Mbak. Bisa langsung. Oke, saya share screen ya. Oke, apakah sudah full screen slide presentasi saya? Sudah. Sudah, Mbak. Ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Kita hari ini belajar fashion product development. Jadi ini lebih dari fashion design karena langsung kita akan identifikasi mau jualan ke siapa gitu ya. Jadi bedanya product development dengan desain. Jadi kalau product development itu kita orientasinya memang customer.
mau jualan ke siapa, kita brandnya, identitasnya apa. Dan di minggu lalu sebenarnya udah ya, kalau bisa dilihat rekamannya itu di YouTube Fit Inline ada bahas tentang bisnis model Canvas gitu. Jadi sekarang saya nggak bahas itu karena nanti bisa dilihat. Jadi saya langsung bahas produk gitu. Jadi konsep brand kalian apa, sebaiknya sudah mulai ada ya gambaran dari webinar minggu lalu. Kenapa mulai dari customer? Karena kalau mau mendesain produk itu, kalau mau mendesain produk yang dicintai customer itu, kita harus tahu dulu customer kita nih siapa sih gitu. Kita mau dicintai oleh siapa dan kita harus kepoin dulu konsumen kita tuh siapa. Dia tinggalnya di mana, lokasinya misalnya, atau apakah di kota-kota besar di Pulau Jawa atau kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Kalau misalnya di luar Pulau Jawa, misalnya ya, saya kan di Bogor nih, Hana Aisyah tuh base-nya di Bogor. Kalau memang target saya di luar Pulau Jawa, berarti ini memang untuk reseller. Jadi produk-produk yang kira-kira akan dibeli secara banyak, gitu ya, dan dijual kembali di luar Pulau Jawa gitu. Misalnya, saya menyasar konsumen yang tinggalnya di luar Pulau Jawa. Kalau misalnya saya menyasar konsumen yang tinggal di kota-kota besar di Pulau Jawa, oh berarti dari segi penghasilan mungkin ya lebih tinggi dibanding yang di kota-kota kecil, sehingga mungkin dari segi harga, kualitas itu saya bisa lebih bagus gitu ya. Kalau memang saya menyasar di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kalau saya menyasar di Jabodetabek, kan saya sendiri di Bogor berarti ongkirnya juga bisa minim gitu ya, dan bisa kalau di e-commerce kita bisa pakai bebas ongkir. Nah, berarti konsumen yang di Jabodetabek ini adalah megapolitan atau metropolitan yang memang orang-orangnya ini punya standar kualitas yang apa ya, dia mencari produk-produk yang berkualitas tinggi gitu, karena memang di sini teknologi sudah maju gitu ya. Terus akses terhadap dunia fashion, Jakarta Fashion Week dan segala macam, dia sudah punya gambaran kualitas produk yang cukup tinggi gitu kalau di Jabodetabek. Jadi mau jualan ke siapa? Kita mau jualan ke orang yang tinggal di mana. Itu kalau dari geografis. Setelah kita tahu mau jualan buat konsumen yang di mana, kita bisa lebih detail lagi siapa gitu. Berapa umurnya, apakah remajanya apakah anak SMA yang masih dikasih uang jajan sama orang tua, atau orang kuliah gitu yang udah mulai mandiri, atau pekerja muda yang fresh graduate baru mulai kerja gitu ya, tapi mungkin udah punya penghasilan sendiri walaupun mungkin belum besar gitu ya gajinya karena ya baru bekerja gitu. Atau mungkin umurnya udah 30-an, 40-an, udah lebih mapan gitu ya. Tapi di sisi lain dia udah punya anak mungkin. Jadi maksudnya kebutuhan dia tuh terbagi antara untuk keluarga dengan dirinya sendiri. Karena ini nanti mempengaruhi dengan pertama seleranya remaja pasti beda dong dengan selera ibu-ibu misalnya. Lalu jenis kelamin, oh kita jualannya fashion kita ini buat wanita atau buat pria, kan pasti beda tuh ya, dari desainnya, dari pemilihan motifnya, begitu ya. Lalu ya tadi penghasilannya berapa, dan walaupun penghasilannya tinggi pun kita juga harus tahu mereka biasa belanja tuh per bulan berapa, karena tren yang sekarang setelah pandemi tuh orang-orang lebih cenderung mengerem belanja gitu ya. Itu untuk dari penghasilan. Lalu pekerjaannya apa? Apakah dia kerja kantoran gitu misalnya di Jakarta, atau mereka guru, atau mereka ibu rumah tangga. Itu kan pasti produk yang dia cari beda, produk yang dia cintai beda. Misalnya orang kantoran lebih mencari misal baju-baju untuk kerja yang praktis dan nyaman gitu ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga mungkin mencarinya loungewear gitu ya, baju yang bisa dipakai di rumah, tapi kalau ada abangan terpaket juga bisa gitu ya, langsung keluar rumah gitu. Terus mau belanja juga bisa, mungkin yang seperti itu. Lalu tingkat pendidikan.
Apakah dia lulusan SMA, lulusan S1, S2, S3, dan biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan, mereka tuh semakin thoughtful atau semakin bijak dalam berbelanja. Jadi mungkin nggak terlalu ngaruh dengan influencer misalnya. Oh, influencer ini pakai kerudung ini. Tapi kan saya nggak butuh. Maksudnya kalau lebih tinggi pendidikan, dia semakin bisa berpikir logis gitu. Lalu ada juga single atau married, yaitu tadi kalau dia sudah menikah, mungkin kebutuhan dia, penghasilan dia itu terbagi antara untuk keluarga dan untuk dirinya sendiri. Begitu. Itu untuk yang demografis atau siapa konsumen kita. Lalu yang ketiga ini lebih detail lagi. Jadi kayak kita tuh mendesain produk tuh kayak mau PDKT ke orang gitu. Kita tahu sedetail mungkin mereka ini siapa sehingga bisa mendesain produk yang tepat dengan yang mereka suka, yang mereka cintai dan mereka butuhkan. Oke, kalau yang ketiga ini udah lebih detail lagi, namanya psikografis. Kenapa sih dia beli? Mengapa sih dia membutuhkan produk kita? Kepribadian dia seperti apa, minatnya dia seperti apa, hobinya dia seperti apa. Misal, kita bikin produk tas buat orang yang sosialita sama orang yang senang traveling, pasti kan model tasnya beda. Itu contoh ininya ya dari minat dan hobinya. Lalu gaya hidupnya bagaimana? Misalnya dia orang yang sampah aja benar-benar dipisah organik anorganik, terus dia benar-benar peduli dengan lingkungan. Berarti kan produk yang kita jual seharusnya eco-friendly misalnya, atau menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai di alam gitu. Berarti dia gaya hidupnya memang yang seperti itu, sehingga kita tawarkan produk dengan konsep yang seperti itu juga. Lalu ada status sosial, aktivitas, nilai keyakinan, opini. Misalnya dia status sosialnya orang yang suka merecycle barang gitu. Jadi barang udah lama dia recycle gitu. Berarti kan dia tidak ingin membeli sesuatu yang baru gitu. Berarti kita bisa jualan sesuatu yang di upcycle. Misal kaos ditambahin bordir gitu. Atau misalnya tas tadinya polos kita tambahin embellishment gitu kan. Jadi cocok dengan aktivitas, keyakinan, nilai dan opini si orang ini. Itu adalah layer psikografis. Lalu yang terakhir yang lebih mendetail lagi, apa tujuan customer ketika membeli? Jadi perilakunya apa? Jadi dia menyasar fungsi aja. Oh, oke, beli baju buat dipakai aja gitu untuk melindungi tubuh saja. Itu fungsi. Kalau emosional berarti misalnya, oh aku udah kerja, aku udah kuliah selama 1 semester ini, aku capek banget, aku mau membeli barang yang bagus untuk hadiah diriku sendiri. Berarti kan itu sudah bukan fungsi gitu ya, sudah menyasar emosi. Atau misalnya kita jualan kerudung motif rumah gadang Minangkabau gitu, terus pas orang Minang ngelihat, ini mengingatkan saya pada kampung halaman. Jadi dia beli gitu. Tujuan dia beli karena secara emosional itu mengingatkan dia dengan kampung halaman. Gitu ya. Jadi ini lebih spesifik lagi. Lalu spiritual. Misalnya ada orang beli kerudung, tapi dia pinginnya yang syar'i, yang menutup dada gitu, karena dia secara spiritual kebutuhannya itu. Berarti yang kita jual harus kerudung yang lebar kan? Harus ya minimal 120 cm atau 130 cm kalau yang square gitu ya. Berarti kan kita menyocokkan dengan spiritual dia. Lalu ada sosial juga, manfaat sosial. Misalnya, kita beli tas biar pas arisan tuh dilirik sama teman-teman arisan. Itu juga alasan customer membeli sih sebenarnya. Jadi ada alasan sosial di situ. Supaya dia diakui secara sosial mampu membeli tas itu. Itu juga perilaku gitu yang harus kita lihat. Kayak misalnya kita mikir, tas gitu doang 2 juta, emang ada yang beli? Ada gitu. Karena memang segmennya adalah mereka-mereka yang mungkin mencari status sosial, misalnya. Jadi kan kita nggak tahu ya alasan seseorang membeli itu apa, tapi diantaranya tadi ada fungsional, emosional, spiritual, dan sosial. Lalu apakah mereka itu yang
sensitif akan harga, atau mengejar kualitas. Mereka impulsif, maksudnya kalau kita kasih diskon, langsung impulsif gitu ya. Atau lebih rasional misalnya, kayak yang tadi aku bilang, kayaknya nggak perlu deh gitu. Lalu apakah mereka loyal? Maksudnya sekali beli dan sekali bagus, udah nggak mau pindah ke brand lain. Jadi itu kan loyal ya ke kita gitu ya. Dan mungkin bisa kita kasih poin gitu ya, sekali beli dapat 10 poin, nanti beli lagi dapat 20 poin, poinnya dikumpulin, terus bisa ditukar dengan setara berapa ribu gitu, jadi di diskon itu kan karena dia loyal gitu, repeat order istilahnya. Lalu bisa juga referrals itu dia kalau beli sesuatu senangnya mau ngepromosiin, misalnya di storyin, gue kemarin beli kerudung ini loh di Hanaisha, bagus loh, terus dia mention @hanaisha.id itu. Jadi mungkin bisa kita kasih penawaran, kalau ngepost di story, pembelian selanjutnya diberi diskon 10%. Begitu kan? Itu untuk perilaku konsumen yang senangannya merefer, referrals. Oke. Ini kalau ada yang mau nanya, langsung di chat aja atau gimana ya, Panitia? Untuk sesi tanya jawab nanti akan ada sesinya sendiri, Mbak. Oke. Di akhir. Oke, jadi lanjut aja gitu ya. Nah, jadi dari segmentasi konsumen ini, kita kayak mengidentifikasi kebutuhan mereka apa. Dan ini adalah contoh segmentasi modest fashion di Indonesia, karena kan aku brandnya di modest fashion. Kalau misalnya kalian mau jualan baju, misalnya baju street style, atau misalnya mau jualan loungewear, activewear, itu mungkin bisa riset dulu di sininya. Nanti, atau kalian cari data-datanya. Nah, karena data-data ini tuh sangat membantu kita, baik dari sisi branding maupun dari sisi produk. Oke. Contohnya, di Indonesia ini yang busana modest fashion tuh ada 4 kategori. Ada ini, dan ini. Oke, sebelumnya ini bukan mengomentari hijrah seseorang, bukan, tapi ini adalah kelompok yang ada di Indonesia saat ini. Dan karena kita mau menjual ke mereka, kita harus kenal gitu ya karakternya. Yang pertama ini adalah modest modern, 29%. Jadi mereka udah lengan panjang, celana panjang, tapi mungkin nggak apa-apa gitu. Misalnya lehernya kelihatan masih nggak apa-apa, celananya lengannya 3/4 masih nggak apa-apa. Itu kelompok yang ini. Jadi kayak masih mulai menutup gitu ya. Dan mungkin belum pakai kerudung pun masih masuk ke sini gitu. Lengan panjang, celana panjang, belum pakai kerudung, it's okay gitu. Karena masuk ke modest modern. Ini. Lalu yang kedua adalah modest konvensional, itu 27%. Jadi dia udah pakai kerudung, terus sudah mulai panjang gitu ya. Mungkin walaupun celana ada outernya di luar gitu ya. Terus dia nggak mau 3/4, maunya lengan panjang. Terus kerudungnya cenderung dikebelakangin. Bedanya kalau misalnya kita jualan kemeja atau blazer 3/4, mereka nggak mau beli karena mereka sudah sudah lebih menutup gitu. Tapi kalau yang ini masih mau beli, itu di produk bedanya itu. Lalu selanjutnya ada syar'i modern, yang ini Hanaisha mainnya di syar'i modern, yaitu mereka-mereka yang sudah lebih menutup lagi, jadi udah nggak mau celana, maunya rok. Dan bahkan kalau di Hanaisha itu dia lebih prefer tunik dibandingkan blus yang lebih nutup lagi, lebih panjang lagi. Kalau tunik kan dia selutut gitu ya. Tapi blus ada beberapa. Lalu kerudungnya lebih lebar. Kalau yang ini mungkin ukurannya 100 cm, 110 cm. Kalau Hanaisha kita minimal 120 cm. Kita juga bisa custom 130 cm, 140 cm. Jadi memang lebih lebar. Itu tapi 23%. Jadi kalau pasar yang besar itu memang di modest modern nih, 29%. Ini cenderung lebih banyak gitu ya. Lalu terakhir ada syar'i konvensional, yaitu yang sudah bercadar dan cenderung nyari warna-warna yang gelap gitu ya. Walaupun tidak selalu. Jadi mungkin dicoba aja. Dia maunya gamis biasanya. Kalau di Hanaisha tunik masih mau, rok masih mau, gamis laris juga biasanya. Tapi kalau di syar'i konvensional mereka cenderung milihnya gamis gitu, cadar dan kerudung. Nah, terus setelah kalian mengidentifikasi ini,
di bidang lain ya, misal mau jualan tas. Oh, tas tuh ada apa aja sih? Ada tas traveling, ada tas handbag, ada shoulder bag, segala macam gitu ya. Yang penggunanya siapa gitu. Jadi kalian bisa cari datanya. Ini yang aku sajikan kan yang modest fashion gitu ya. Lalu kalian juga bisa cari prospeknya. Prospek tuh kayak gini. Misal, oh ternyata tahun 2030 ini Muslim Indonesia tuh jumlahnya segini dan presentasi muslimahnya segini. Berarti kalau jualan modest fashion tuh pasti laku gitu karena sebanyak ini yang mau, ada 100 berapa belas juta calon pembeli gitu. Lalu yang kedua, kenaikan jumlah muslimah berhijab dari 2012 ke 2018 naik dari tadinya 47% jadi 72%. Jadi apa ya istilahnya, yang pakai kerudung yang udah lebih menutup tuh sudah lebih banyak dibanding yang tidak gitu. Jadi kalau mau bisnis modest fashion prospeknya bagus gitu. Jangan sampai kita jualan sesuatu atau punya brand yang prospeknya kurang bagus gitu. Karena dengan prospek seperti ini pun kita kan nggak tahu ya, maksudnya keadaan tahun depan gimana, daya beli masyarakat gimana gitu. Jadi setelah ada karakter seperti ini, kita juga cari prospeknya gimana sih. Oh, prospek jualan jaket traveling gimana sih? Prospek jualan activewear gimana sih itu? Oh mungkin naik ya karena orang lebih sadar dengan olahraga gitu dampak pandemi. Jadi activewear prospeknya bagus. Nah itu bisa dicari datanya, bisa dicari dari brand-brand yang sekarang udah ada, kayak mereka perkembangannya gimana gitu. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi konsumen, lalu pasar ya, angka-angkanya. Nah sekarang kita ke tipe-tipe produk fashion. Nah, kalau women's wear, baju wanita, itu cenderung lebih banyak ya dibanding baju pria dan anak-anak. Dia tuh ada day wear itu yang dipakai siang, istilahnya gitu ya. Evening wear, evening tuh sore malam. Outer wear itu outer, luaran. Dan ini daleman, inner wear. Kalau day wear tuh ada atasan, bawahan, kayak blus, kemeja, bawahan tuh celana, rok, ada dress, ada suits. Suits itu adalah sepasang. Jadi misalnya blazer sama rok gitu, itu suits. Jadi kayak sepasang gitu. Active wear buat yang kan tren sekarang gitu ya, buat yoga, buat lari. Nah, kalau athletic sportswear ini mengacu ke yang udah lebih spesifik, misalnya baju renang, baju voli pantai, baju tenis gitu. Jadi kalau active wear lebih general, bisa apa ya? Oh, dipakai yoga bisa, dipakai jogging bisa, dipakai jalan pagi bisa gitu. Dipakai sepedaan bisa. Itu active wear, jadi untuk bergerak aktif aja. Kalau athletic sportswear itu udah spesifik. Oh, ini buat renang, ini buat voli pantai. Itu ya. Lalu ada knits. Knits ini rajut gitu ya, rajutan. Lalu evening wear yang buat sore ke malam. Kalau cocktail itu baju yang buat apa ya, ngeteh sore gitu, masih sore gitu, cocktail hahaha sama temen sore-sore itu cocktail gitu ya. Date atau dinner ini untuk makan malam atau buat ngedate. Special occasion bisa banyak, bisa buat nikahan, bisa buat apa ya, upacara pemakaman gitu, kalau atau nggak buat gala sesuatu itu special occasion, jadi spesifik apa. Kalau dance itu buat ngedance kayak di nightclub gitu. Kalau red carpet memang ya itu misalnya ada film apa, terus artis-artisnya jalan di red carpet gitu ya. Biasanya kan desainer mengendorse dan unjuk diri lewat aktor dan aktrisnya, itu red carpet. Jadi wow banget gitu. Kalau stage biasanya misal Andin Aisyah mau manggung di mana, oh kita yang bikin stage desainnya gitu. Bukan, maksudnya baju untuk dia manggungnya gitu. Lalu untuk kostum itu kalau misalnya ada film atau apa, kita bikin kostumnya, kostum si karakternya. Lalu outerwear untuk luaran, kalau yang casual tuh misalnya cardigan gitu ya, atau enggak baju-baju yang kainnya tipis, jadi kayak casual aja. Kalau work itu kayak blazer, jas, sesuatu yang lebih buat kerja gitu ya, lebih resmi. Lalu ada dress ini maksudnya dress outer, jadi mungkin kancingnya sampai bawah gitu ya, bisa dipakai sebagai dress, dan kalau kancingnya dibuka sebagai outer gitu. Weather itu yang untuk cuaca, misalnya
jas hujan gitu ya, khusus buat hujan, atau mantel-mantel musim dingin gitu ya, jadi menyesuaikan cuaca. Lalu atletik, misalnya jaket sport sesuatu gitu ya, jadi selain dia sebagai outer, dia juga harus bisa dipakai untuk bergerak aktif gitu. Lalu ada yang formal, misalnya jas, sesuatu yang cutting-nya lebih rapih gitu ya, formal. Terus yang terakhir adalah daleman, ada undergarment, itu untuk pakaian dalam kita, ada lingerie, dan ada sleepwear. Tapi sleepwear di sini lama-lama bergeser juga, ada namanya loungewear ya, jadi kayak one set gitu, atasan bawahan, bisa dipakai tidur, bisa dipakai bersih rumah, bisa dipakai belanja gitu. Jadi sebenarnya kategori ini akan berevolusi seiring dengan kondisi masyarakat gitu. Nah, ini kalau di modest fashion, kalau ini yang casualnya gitu ya, daily casual bisa seperti ini. Kalau ini cocktail mungkin pesta ringan sore-sore atau enggak mau ke pengajian gitu bisa kayak gini. Terus ini untuk ke kantor gitu ya, ada blazernya tapi pakai rok dan warnanya dia earth tone gitu, warna-warna aman. Terus ini untuk yang gaun-gaunnya. Nah, sekali lagi kita lihat konsumen. Ada konsumen yang maunya syar'i seperti ini. Kalau syar'i seperti ini, berarti kita nggak perlu naruh payet di bagian sini, karena ketutupan kerudung gitu kan. Jadi kita naruh payetnya di kerudungnya. Tapi kalau yang stylenya masih seperti ini, kita biasanya mainin payet di sini, gitu. Terus di bagian lengan atasnya bisa di macam-macamin cuttingannya. Kalau ini kan ketutup kerudung gitu. Jadi memang kita harus jelas konsumennya siapa. Oke, lalu ini yang menswear dan children's wear-nya. Kalau menswear tuh ada business suit buat berbisnis gitu ya, relax suit. Nanti ada contohnya setelah ini. Jadi kita baca dulu. Relax suit ada sports jacket, ada casual, tops and bottoms, atasan bawahan, sama ada activewear, athletic sportswear, formal wear, outerwear, sleepwear, dan undergarment. Lalu untuk children's wear ada playwear, jadi pakaian yang aman untuk dia bermain dan bereksplorasi, maksudnya nggak bikin keserimpet gitu, terus tidak menghalangi. Saya kalau nutupin tangan kan agak ini ya, misalnya children itu sensorinya kan lewat tangan gitu. Jadi playwear tuh untuk dia bermain dan belajar. Terus ada dress, ada sleepwear yang nyaman untuk tidur, outerwear untuk outer misalnya jaket-jaket atau mantel-mantel buat anak kecil gitu. Lalu ada kostum play. Jadi kan banyak tuh ya kalau di toko mainan jualan kostum buat anak kecil itu ada kebutuhannya, ada pasarnya. Nah, ini untuk yang tadi menswear, skala dari casual sampai white tie ini kiblatnya ke Eropa gitu ya. Jadi kalau lebih formal itu kalau dilihat nih, ini kan jasnya nutupin belakang ya sampai sini nih. Nah, semakin ke sini semakin enggak gitu. Ini sampai sini ke belakang, lalu ini dia cutting-nya melengkung nih di sini. Kalau ini kan kotak, misalnya kotak aja, terus di sini ada curve-nya gitu. Ini lebih formal dibanding ini. Terus kalau ini sudah lebih ada warna lain selain hitam dan putih gitu ya. Ini terus ada business attire, biasanya di kancing seperti ini. Ini business casual, jadi ya ke kantor, tapi mungkin casual gitu ya, culture-nya. Ada warna-warnanya. Ini smart casual, jadi ya udah cardigan aja misalnya. Dan ini casual. Nah, kita mau bikin produk untuk customer yang mana atau customer dengan kebutuhan seperti apa gitu. Bisa aja kan kita bikin brand yang spesialis ini business attire. Kayak misalnya orang jualan jas, itu satu jasnya bisa 4 juta gitu ya. Dan itu laku karena orangnya datang terus benar-benar diukur presisi gitu ya. Benar-benar cuttingannya rapi gitu. Yang ngerjain juga bukan konveksi, tailor gitu, benar-benar tailor. Itu satu jasnya bisa jutaan gitu. Dan itu bisnisnya juga menjanjikan misalnya. Jadi istilahnya nggak perlu kita produknya banyak gitu, bisa aja kita fokus di satu ini gitu. Nah, ini adalah fashion hierarchy. Jadi selain tadi kita udah customer, terus produknya mau apa. Nah, kita mau main di market yang mana. Ini ada hierarki.
nanti aku coba ke brand yang lokal ya. Ini aku pakai brand-brand Eropa, Amerika. Ini haute couture and couture, ini yang paling tinggi, yaitu kayak Dior, Chanel, Givenchy, Versace, Armani. Ini adalah brand-brand yang sangat prestisius dan terdaftar di FHCM Prancis. Dia memang bajunya handmade gitu, baju-baju handmade. Ada tas, sepatu juga dia keluarin, dan ini yang tertinggi harganya sangat mahal gitu. Di bawahnya ada high end, luxury, dan premium. Dia istilahnya tidak terdaftar di FHCM. Jadi FHCM tuh kayak punya list of requirements untuk bisa terdaftar di haute couture and couture. Nah, ini kalau di website-website kayak ada yang bilang Gucci itu couture, ada yang bilang LV itu couture. Tapi di listnya yang ada tuh ini. Tapi maksudnya antara dua ini tuh banyak sumber gitu ya di websitenya. Ini yang high end, luxury, and premium. Harganya masih di bawah yang couture. Gitu. Lalu ini yang middle market. Kalau kalian tahu Michael Kors, Kate Spade, Tory Burch, jadi desainnya handmade, pabrik juga ada gitu. Tapi dia tidak se-eksklusif yang dua ini, dan harganya juga lebih murah. Jadi harga yang lebih murah untuk kualitas yang oke, kualitas yang sangat baik nih di middle market. Lalu kalau kalian tahu Zara, H&M, Pull & Bear, itu dia mainnya di mass market. Dia bikin produknya, kuantitinya juga banyak gitu ya, dan kualitasnya, cuttingannya mungkin nggak semendetail yang di middle market. Kalau value market itu dia lebih ke dep store yang barang-barang diskon gitu ya. Ini yang paling murah kayak gitu. Jadi misalnya kalian mau bermain di mass market, oke, berarti harganya nggak bisa semahal yang high end atau misalnya luxury gitu ya, karena dikerjainnya pun pabrikan secara massal gitu ya, ngejarnya di quantity gitu. Berarti kalian mainnya di mass market. Atau mau ke middle market, lebih bagus lagi kualitasnya, lebih detail lagi, ada payet-payet segala macam. Itu mungkin di middle market gitu ya, harganya bisa lebih tinggi, tapi mungkin kuantitasnya tidak sebesar mass market. Seperti itu. Oke, sekarang ini kita punya strategi gitu ya. Kalau memang baru memulai bisnis, kita pertimbangkan yang pertama modal. Modalnya berapa? Terus kita bisa cari ketentuan dari vendor produksi. Misalnya dia minta minimal order 2 lusin. 2 lusin itu berarti 24 pieces, atau enggak satu kodi 20 pieces. Kalau misalnya nyari vendor tuh bener-bener comparing aja. Misalnya ketemu satu vendor, jangan berhenti, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Kumpulin datanya, kita compare benefitnya masing-masing. Terus misalnya ketemu vendor yang minimal 5 lusin, kita belum kuat. Ya udah jangan pakai dia, kita cari vendor lain yang misalnya minimal ordernya 1 lusin, 2 lusin gitu ya. Jadi sesuai modal kita gitu, karena akan baru mulai. Lalu perbanyak variasi untuk tes pasar. Jadi misalnya minimal quantity 1 lusin. Aku bikin 1 lusin kerudung, terus ada 12, dibikin 4 varian warna, masing-masing warna 3 pieces gitu. Nah itu dites mana yang lebih laku, mana yang lebih cepat laku. Terus di restock gitu caranya. Atau misal beli kain gitu ya, beli 1 roll kain karena harganya lebih murah dibanding beli kain meteran. 1 roll kain bisa dibikin 24 pieces tunik. 24 pieces biar nggak ribet, udahlah all size aja gitu. Nah kalau all size kan kita berarti lingkar dadanya antara 100 cm, 110 cm. Tergantung ininya sih, tergantung pasarnya. Misalnya kalau ibu-ibu yang umur 30-40, kayaknya all size-nya harus 110 atau 120 gitu ya. Atau kalau misalnya kita menyasar anak muda, remaja, mungkin all size-nya yang lingkar dada 100, oke. Gitu. Jadi all size ini juga diperhatikan, kita mau jualan ke siapa. Lalu 24 pieces tunik ini bisa dibagi 2 model lah, kita cari model mana yang laku gitu ya, masing-masing 12 pieces. Atau modelnya sama dijadiin 2 varian warna gitu, kita cari varian mana yang lebih laku. Itu strateginya kalau memang baru memulai. Lalu ada strategi lain, yaitu pakai sistem pre-order. Jadi bikin sampel aja satu-satu gitu ya. Lalu kita bikin size chart-nya. Lalu kita foto si sampel itu. Terus buka PO. Jadi orang pesan dulu ke kita,
baru dibikin sesuai jumlah pesanan. Ini adalah strategi Hana Aisyah pas dulu baru mulai kita PO, karena modalnya dulu masih sedikit, terus ngeprint kerudung tuh mahal gitu, kalau ngestok nggak laku bakal rugi banget, jadi kita PO gitu dulu waktu kerudung. Lalu kita belajar di situ warna apa yang lebih laku, oh ternyata warna-warna earth tone nih yang harus dibanyakin. Warna pink juga oke, oh warna hijau kurang diminati gitu. Setelah tahu data itu beberapa tahun, kita berani ready stock. Ready stock misalnya yang earth tone dibanyakin berapa piecesnya, yang warna pink juga dibanyakin. Oh yang warna hijau biru asal ada aja tapi nggak banyak itu kita berani ready stock karena udah tahu datanya gitu ya. Ya jadi selalu mencatat varian mana yang laku dan kurang laku gitu. Terus kita juga bisa perhatikan tren warna, ini aku dari New York Fashion Week, dia tuh beda antara spring summer dengan autumn winter. Jadi acuannya bisa ke sini, dan biasanya mereka langsung dikiblatin sama perusahaan tekstil. Dari kainnya sendiri biasanya mereka ngikut gitu. Oh lagi birunya tuh shade-nya yang ini loh gitu, terus ya udah mereka publik bikin warnanya ini gitu. Terus ternyata di 2022 ini warna apa ya, sage green ini udah menjadi basic colors. Jadi kalau kalian jualan warna-warna basic bisa tuh tambahin warna hijau, kan biasanya putih, abu-abu, hitam, krem gitu ya. Rata hijau tuh sekarang hijau sage ya, sage green itu udah jadi warna basic gitu. Terus ini kalau kalian mau main motif gitu ya, Hana Aisyah mainnya kuatnya di motif, tapi dengan catatan semakin lebih gampang jualan produk polos dibanding motif sebenarnya. Tapi kalaupun motifnya udah khas banget dan udah ketemu niche market atau ceruk yang suka banget sama motif kita, dia bakal loyal, dia bakal repeat order terus. Karena karakternya udah ada gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan yang geometris dulu gitu ya, yang aman. Dibanding orang beli yang ribet kayak gini kan, lebih susah jualnya yang ribet-ribet kayak gini. Nah, terus aku mau ngasih tahu jenis-jenis kain. Ada kain serat alami, ada kain serat polyester. Kalau di foto gini emang susah jelasinnya, tapi kalian bisa ke toko kain dan pegang langsung. Ini ada satu lagi ya, jadi viscose rayon, lalu ada cotton kayak gini seratnya. Lalu ada linen tuh lebih ada kayak garis-garis ke bawahnya selain ke samping gitu ya. Dan linen tuh lebih tebal dibanding katun. Katun lebih tebal dari rayon. Nah terus kalau mau yang shiny ini ada namanya silk. Ini adalah kain serat alami. Jadi dia sutra asli. Jadi benar-benar kilapnya itu dari si seratnya. Kalau polyester ini ada juga yang mengkilat, tapi kilapnya ini karena dia dianyam secara satin. Jadi yang namanya satin itu berkilau kayak gini, tapi kalau sutra itu dari benangnya dia udah mengkilap gitu ya. Kalau ini karena cara menenunnya. Ada Max Mara, Roberto Cavalli, Velvet, Armani, ini beda di ketebalan, beda di harga. Kalau yang bagus banget sih, aku Armani ya, buat mukena tuh biasanya Armani. Lalu ada yang teksturnya kayak kulit jeruk, itu crepe. Ada diamond crepe, moss crepe, ladizara, bubble crepe. Kalau bubble crepe tuh lebih gede-gede ini ya, teksturnya. Lalu ada yang kayak rayon twill, jadi kan ini rayon biasa, ada namanya rayon twill yang seratnya miring-miring gitu. Nah kalau di polyester ada bahan Shakila dan Tory Burch. Kalau di website Fit Inline juga ada sih, aku pernah lihat penjelasan kain gitu ya, kalian bisa baca lagi. Nah ini untuk collection strategi. Jadi kalau di brand fashion itu biasanya dia bikin 2 koleksi, spring summer dan fall winter. Kalau spring summer itu kainnya tipis, ringan, flowy buat musim yang cenderung lebih panas suhunya. Kalau autumn winter ya kainnya lebih tebal untuk menghangatkan gitu. Nah ini aku ambil ilustrasi dari Mbak Ella Trimurti. Kita lihat ya di sini ada 7 looks. Looks itu artinya satu setel. Misalnya hijab sama tunik, atau hijab sama gamis, atau blus sama rok itu look. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebaiknya 70% merupakan basic items atau basic colors, 20% moderate items, dan 10% designer items. Jadi misalnya ini yang basic mana aja sih? Oh oke, ada celana hitam ini basic ya.
Ada celana ini putih, basic, termasuk basic. Terus mungkin ini nih yang putih ini basic juga, dengan catatan mungkin yang itemnya bisa dilepas pasang gitu ya. Kalau misalnya yang moderate items tuh udah lebih detail. Misalnya ini celananya hitam tapi ada teksturnya, ada patternnya, ada motifnya. Terus kalau yang ini termasuk moderate sih, asimetris gitu ya, nggak semua orang pede pakai yang asimetris. Terus 10% designer items, yang benar-benar keren banget, misalnya ini gitu ya, ini sama ini itu designer items, tapi mungkin orang berpikir 2 kali untuk membeli karena tergantung selera mereka. Ada yang bakal suka banget, ada yang bakal nggak suka gitu ya. Kenapa 70% basic? Karena biar cepat muter. Kayak misalnya kita jualan inilah misalnya motifnya nggak terlalu nyata misalnya ya, terus celana hitam, celana putih, dia kan cenderung lebih mudah gitu orang untuk mengambil keputusan untuk membeli. Kalau moderate items itu yang udah lebih detail lagi, designer items yang sangat mendetail. Jadi semakin detail, semakin unik sebuah produk itu biasanya yang suka juga semakin mengecil gitu dibanding yang basic-basic. Tapi yang designer items misalnya ini dan ini itu benar-benar menaikkan brand image kita, menaikkan traffic kita. Mungkin orang ngelihat ini, wih keren banget nih ini, masuk ke tokonya gitu, buka IG-nya, tapi ntar dia belinya paling celana ini gitu, karena dia nggak pede beli ini gitu. Maksudnya gambarannya seperti itu ya. Jadi dalam sebuah koleksi sebaiknya diatur seperti itu. Kalaupun kita belum mampu gitu ya bikin sebanyak ini, misalnya kerudung dulu deh, kalau aku kerudung dulu deh 4 warna. Oke, 4 warna, warna coklatnya ada 2, warna pinknya ada 1, terus warna lain misalnya biru 1 gitu. Jadi yang laku yang mana? Yang coklat, karena earth tone tuh laku banget, basic colors yang laku gitu. Bisa dengan seperti itu. Ini lebih detail ya, misalnya signature items, produk yang menjadi ciri khas dari brand kita. Ada. Jadi ini kayak kita bisa jualan apa aja sih gitu ya. Terus ada cross selling items, produk pelengkap yang sekiranya menambah nilai transaksi. Misal, beli jaket sekalian deh beli topinya gitu. Atau sekalian deh beli ikat pinggang. Atau misalnya kita lagi mau bayar di kasir, tiba-tiba di kasir tuh ada scrunchie, ada ikatan rambut. Murah ini, pasti kepake, beli Berarti kan dia menambah nilai transaksi kita dong. Jadi selain ada barang signature, produk khas brand kita, ada juga produk tambahan yang bakal menambah. Lalu ada profit generator, produk yang cepat laku atau produk dengan margin tinggi. Misalnya kalau di sini contohnya dompet gitu ya. Mungkin orang bisa buat gift gitu. Terus harganya juga tidak semahal jaket ini misalnya gitu ya. Atau bisa juga signature items kita tuh profit generator. It's okay, misalnya it's real possible seperti itu ya. Lalu ada image enhancers atau designer items kayak yang tadi ini, yang 10%. Ini sebaiknya ada, tapi mungkin nggak banyak. Jadi orang ngelihat, bagus nih, trafficnya naik gitu, yang datang ke tokonya banyak. Tapi mungkin orang berpikir 2 kali untuk beli ini karena nggak butuh-butuh banget gitu ya. Lalu kalau misalnya kita jualan online, produk itu harus dipresentasikan dengan beragam cara. Ada yang katalog yang belakangnya polos aja, ada lookbook yang ada temanya sedikit tapi produknya masih jelas. Lalu ada yang editorial, jadi udah ada ceritanya. Mungkin kerudung ini nggak terlalu kelihatan gitu ya motifnya, tapi nggak apa-apa karena memang ini editorial, jadi bercerita tentang 2 wanita strong gitu ya, yang businesswoman yang sedang mungkin membicarakan langkah selanjutnya dan strategi selanjutnya gitu ya. Jadi editorial itu ada cerita. Kalau aku sih amannya di lookbook, jadi ada temanya, tapi produk kita masih kelihatan secara jelas gitu ya. Kalau katalog aku pribadi mungkin di web oke, tapi kalau di Instagram kayak boring gitu loh. Orang kalau ngeliat ini ya udah langsung di scroll aja. Kalau lookbook mungkin melihatnya sedikit lebih lama gitu. Nah, ini aku mau sharing proses produksi. Jadi pertama tuh ngapain sih kita ideation? Ideation itu ya tadi customer-nya siapa, kita mau style yang seperti apa, warna-warna yang mau kita keluarin apa, mood board-nya ideation. Lalu kita yang kedua nge-sketsa bentuknya, modelnya kayak gimana, cutting-nya gimana. Terus kalau Hana Aisyah ini motifnya dibikin sendiri gitu ya. Jadi dari ideation kita
motifnya mau ngangkat bunga apa nih, mau lukisan bunga apa, terus mau budaya apa, itu dilukis, terus diaplikasikan ke sketsa, lalu kita bikin technical sketch untuk penjahit. Ini look yang kedua yang pernah kita buat. Kalau ini mungkin yang basic tuh ya dressnya, karena warnanya earth tone gitu ya, sama blusnya ini earth tone dan sage green. Lalu skirtnya kemarin agak bingung kita mau abu-abu atau hitam, tapi akhirnya biru masih masuk gitu ya kita skirtnya. Lalu yang mungkin moderate dan designer items kita outernya gitu. Outernya lucu tapi nggak semua orang bakal beli karena ya itu selera itu tadi gitu ya. Terus kita bikin tech pack-nya, ini yang nomor 4 namanya tech pack tuh seperti ini untuk produksi, modelnya kayak gimana, kainnya apa, terus ukuran-ukurannya di list gitu ya. Terus karena kita ngeprint sendiri motifnya ya, sampling dulu warna, karena kadang warna di komputer, warna di desain kita tuh beda sama hasil print gitu ya. Kita sampling dulu, oh ya sourcing dulu, sourcing kainnya apa gitu ya. Ini kan kainnya kita pilih yang teksturnya herringbone, ada zigzag-zigzagnya. Terus setelah sampling, oke, warnanya baru textile printing, di print gitu bajunya, di print kainnya. Terus ini jadi kainnya, terus kita coba bikin, oh udah approve desainnya, udah oke, baru kita produksi. Itu untuk produksinya. Lalu karena kita jualan online pasti foto. Ini yang difotoin sama APR, BCA dan Clara. Dan JFH, dia ngikutin sketsa aku. Padahal ini sebenarnya kan kalau Hana Aisyah stylenya begini ya, yang syar'i. Terus mereka foto sesuai ini. Oh, oke, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita foto ulang. Kenapa foto ulang? Karena memang brand kita, customer-nya tuh yang kayak gini gitu. Jadi kalau mereka dikasih foto ini kaget gitu. Karena biasanya kita fotonya gini. Akhirnya kita foto ulang. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah proses produksi. Ideation, sketching, technical sketch, tech pack, sourcing, sampling, textile printing, design approval, and production. Terus kalau online biasanya foto gitu. Nah ini yang terakhir banget materi dari aku, gimana cara kita bikin produk yang sustainable atau berkelanjutan. Mungkin di kuliah, di SMA juga pernah ya kita dengar SDGs. Nah sekurang-kurangnya mungkin brand kita 3 gitu ya, mendukung 3. Kalau Hana Aisyah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi kita produknya berkualitas gitu ya, long lasting, nggak cepat dibuang, ini untuk live online. Terus ada yang kedua, kita responsible consumption and production. Kita bikin koleksi baru tuh 3 bulan sekali, menyesuaikan dengan repeat order customer 3 bulan gitu. Jadi nggak setiap minggu launching tuh nggak gitu, karena customer kita order lagi itu setelah 3 bulan. Jadi responsible. Lalu kita juga partnership aja gitu ya, kita nggak in-house, kita bekerja sama dengan rumah jahit, penjahit lokal dan perusahaan printing, jadi kita nggak beli mesin printing sendiri, nggak beli mesin jahit sendiri, kita partner aja gitu, karena risikonya lebih kecil, modalnya juga minimal. Partnership to achieve the goals. Terus yang terakhir kita juga mengadakan pelatihan watercolor, karena kita basisnya di watercolor painting untuk motif, kita ngajarin ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, mahasiswa dan utamanya di desa pedalaman untuk melukis. Ini untuk reduce inequality. Jadi CSR kita di situ di watercolor painting. Lalu untuk sustainable fashion sendiri itu ada banyak cara sebenarnya. Kalau kita nih yang pertama on demand and custom made, kalau kita bikin sesuatu PO itu kita sustainable loh ternyata. Karena apa? Karena kita baru bikin setelah ada order kan. Jadi nggak ada stok yang berlebih, yang numpuk, yang nanti tiba-tiba di sell 70%, sedih banget gitu. Itu tidak sustainable. Jadi yang sustainable itu kita sesuai permintaan on demand. Itu udah minimal banget sustainable-nya. Lalu yang kedua, green and clean. Misalnya kita pakai kain yang seratnya alami karena dia lebih mudah terurai di alam gitu ya. Terus misalnya kita membatik pun limbahnya dikontrol gitu ya, limbah warnanya, limbah airnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, misalnya Hana Aisyah sendiri gitu ya, pakai kain yang natural fiber, harga printingnya tuh mahal banget dan nggak kebeli. Ya udah kita pakainya masih polyester sekarang. Tapi kita menyasar ke
Oke, yang ketiga, gimana caranya produk kita tuh high quality dan timeless design. Jadi nggak cepet dibuang gitu loh. Kalau misalnya dia udah nggak kepake, bisa dilungsur-lungsurin gitu. Jadi nggak cepet menumpuk di tempat pembuangan. Ini bisa kita pakai yang nomor 3. Lalu yang keempat, fair and ethical. Ini termasuk pekerja gitu ya. Gimana sih penjahit tuh dibayarnya layak gitu ya. Kan ada tuh di konveksi kasus yang kayak penjahitnya nggak punya tempat tidur, dia tidur di kolong mesin jahit, kan itu kasihan banget gitu ya, sementara bajunya dijual ratusan ribu gitu, itu kan nggak fair gitu ya. Jadi kita harus fair dalam membuat produk. Terus yang kelima itu repair, redesign, upcycle, mendesain kembali, memberikan nilai kembali kepada barang yang lama. Lalu yang keenam tuh ada brand yang rent, lease, and swap. Jadi ada brand apa tuh aku lupa. Dia nggak jualan, dia cuma nyewain gitu. Dia bikin gaun kalau nggak salah. Udah kalau ada acara nggak usah bikin gaun, sewa di kita aja. Jadi ada rent, lease, and swap. Kalau swap ini pernah ada event di Jakarta Fashion Hub, kita misalnya kita bawa 3 baju nih, terus dikurasi dulu sama mereka. Oh oke, terus baju tersebut kita serahin, kita masuk ke ruangannya, kita bisa ngambil 3 baju yang ada di situ, yang dari orang lain gitu. Jadi kayak tukeran baju tapi diorganisir, itu swap. Terus kita cuma bayar biaya registrasinya aja gitu di swap ini. Lalu yang ketujuh adalah second hand and vintage. Jadi kita jualan barang-barang second hand atau vintage. Jadi kalau 6 dan 7 ini, dari 5, sebenarnya 5, 6, 7 ini kita nggak produksi barang baru, tapi dari yang udah ada kita bisnisin kayak gitu. Itu udah dari aku untuk product development, ada sources-nya juga nih, aku pakai beberapa buku. Terus kalau yang tadi sketsa, kalian bisa lihat Mbak Ella, ini aku memuji banget fashion illustration-nya. Terus tadi SDGs, ini ada sumbernya. Ini sustainable fashion, ada yang di yang terakhir. Terus ini yang keberapa nih? Oh, ini yang tadi yang formality scale untuk menswear gitu. Oke, itu materi dari aku. Kita sesi tanya jawab ya. Oh, sebelum itu ada lagi dulu Mbak. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Ayu sudah mau membagikan insight-insight baru tentang produksi dan juga mengembangkan sebuah bisnis fashion gitu ya, produk fashion yang dicintai oleh customer. Kita jadi tahu bagaimana sih cara mendesain dan juga mengembangkannya supaya customer itu lebih cinta gitu istilahnya gitu. Mulai dari kita paham ya liners ya, kita mulai paham tentang bagaimana cara melakukan segmentasi konsumen secara geografis, demografis, psikografis, dan lain-lain. Dan juga ada kita belajar tentang produk-produk fashion mulai dari daywear, evening wear, outerwear, dan juga ada bagaimana cara menentukan strategi produk, dan juga belajar tentang jenis-jenis kain, terus juga proses produksi produknya sendiri mulai dari sketching, technical sketch, sampai akhirnya mengarah ke production. Dan masih banyak lagi materi yang sudah kita dapatkan dari Mbak Ayu ini. Nah, tapi aku yakin teman-teman liners di sini sudah pada nggak sabar kan untuk bertanya lebih lanjut, ya kan ya Mbak ya? Kan tadi sudah dipaparkan materinya, rasanya mereka sudah nggak sabar mau tanya gitu Mbak. Tapi sayangnya kita harus meminta mereka menunggu sebentar nih Mbak gitu. Karena tadi kan Mbak Ayu sudah memaparkan sekilas-kilas tentang Hana Aisyah kan Mbak gitu. Nah, jadi sekaligus kita minta mereka menunggu supaya siapa tahu ada pertanyaan lebih lanjut kan Mbak tentang Hana Aisyah gitu. Jadi kepada Mbak Ayu saya persilakan untuk memaparkan mengenai produk-produk mengenai di Hana Aisyah yang sudah Mbak Ayu buat. Oke, sebentar ini. Nah, ini. Sudah terlihat Hana Aisyah-nya? Sudah terlihat, Mbak. Oke, ini brand saya, Hana Aisyah, tagline-nya adalah watercolor creation and modest fashion. Jadi memang di modest fashion fokusnya, terus ciri khasnya di watercolor. Jadi ini motifnya lukisan aku sendiri gitu ya. Terus kita ngangkatnya bunga dan budaya. Ini ceritanya, jadi aku, Ayu Ginarani, di setahun terakhir kuliah tuh
jenuh banget gitu ya, arsitektur tuh kuliahnya gila banget, terus aku jenuh banget. Akhirnya aku healingnya dengan melukis bunga-bunga gitu. Terus lama-lama kayak bikin produk deh. Di zaman itu juga belum banyak kerudung printing gitu. Terus aku coba bikin desain sesuai selera aku sendiri, aku print, aku cari vendor printing, terus di-upload tuh ke IG aku. Ternyata banyak yang suka gitu. Ya udah deh, coba deh produksi, terus cari namanya apa ya, Hana Aisyah. Ya udah Hana Aisyah. Terus modal juga pinjam ke orang tua waktu itu. Terus 110 kerudung sold out dalam 1 bulan pertama berjualan. Tapi memang ini harganya tuh masih murah banget dulu. Aku nggak ngerti bisnis kan, jadi memang laku segini di 1 bulan pertama. Tapi memang dulu harganya murah gitu. Aku belum ngerti pricing segala macam. Terus aku lulus masih jadi asisten dosen dulu setahun di UI. Setahun itu aku punya penghasilan kan dari asdos itu. Terus tapi aku sambil ngejalanin Hana Aisyah. Jadi setelah setahun kerja, akhirnya aku resign dari asdos itu dan fokus di Hana Aisyah. Jadi Hana itu bahasa Jepang, jadi kayak kita kiblatnya sih ke warna-warna pastel yang apa ya, fashion bukan fashion barat yang mencolok gitu. Jadi kayak Hana tuh dari Jepang, artinya flower. Aisyah itu nama istri Rasulullah, jadi kayak dia tuh cerdas, cantik, bertakwa. Jadi Hana Aisyah itu beauty, intelligence, takwa. Itu sih apa namanya intinya ya. Terus identitasnya adalah bunga dan budaya. Jadi aku biasanya mikir dulu, oh mau melukis bunga apa ya, sakura misalnya. Sakura tuh maknanya apa ya? Oh ternyata kebahagiaan, harapan, segala macam. Terus budaya, aku cari budaya Indonesia yang kira-kira maknanya sama apa ya. Terus kayak aku dapat, oh ada batik motif dorong yang miring-miring gini tuh maknanya hampir sama loh. Terus ya udah, ini kalau dari jauh kayak batik, padahal kalau di zoom in tuh bukan. Ini tuh lukisan yang disusun-susun gitu. Jadi lukisan aku scan, aku modifikasi lewat Photoshop jadi desain kain gitu ya. Terus ini produk kita ada kerudung dan baju sarimbit gitu pas Lebaran. Kita upload di Instagram kayak gini, terus customer ngupload kayak gini gitu. Ini visinya, jadi mau menginspirasi melalui kreasi lukisan cat air dalam syar'i modest fashion. Jadi ada bunga dan budaya sebagai perwajahan muslimah yang cerdas, kreatif, dan bertakwa. Ini value-nya kita menginspirasi, berkreasi, bunga dan budaya sebagai sumber inspirasi, kita cerdas atau research based. Jadi kayak ini tuh ada maknanya, ini tuh disunti yang pengantin Minangkabau loh, ini tuh rumah gadang dari Minangkabau. Jadi kayak ini tuh nggak asal, semua tuh ada maknanya gitu. Terus takwa sesuai syariat Islam, karena memang kita nyalanya syariat ke syar'i modern, siluetnya. Misinya kita memang kita produksi bajunya gitu ya, baju dan kerudungnya. Terus kita memberdayakan juga dengan pelatihan-pelatihan kayak gini. Terus mau berkarya bersama masyarakat, artinya pernah tuh perusahaan atau institusi minta dibikinin kerudung desain khusus. Saya IPB ini logonya dibikin kayak batik gitu, terus dia minta dilukisin padi gitu, ditaruh di kerudungnya. Jadi kita ngajak untuk corporate order juga. Terus karena kita raise awareness, kayak waktu itu Palestina lagi ada serangan habis-habisan, kita jualan kerudung Palestina dan 100% profit disumbangkan kayak gitu. Itu misi kita juga. USP-nya yaitu keindahan bunga dan kearifan budaya terlukis di hijabmu, Hana Aisyah Beauty Intelligence Takwa. Ini produk-produk kita untuk fall winter ya, warna-warnanya bisa dilihat, ini 3 basic. Jadi aku banyakin basic biar apa ya, laku. Tapi ini yang biru karena aku emang suka, jadi kayak desainer itemnya ini. Tapi yang cepat laku memang 3 warna ini sedikit, tapi aku favoritnya yang ini gitu. Jadi ini lukisan aku nih, ada hidrangnya, terus ada batik batang garing dari Kalimantan. Ini warna lainnya, ini warna yang basicnya juga. Terus aku baju gitu ya, ada tunik, ini tunik, ini blusnya segini, terus belakangnya lebih panjang gitu, jadi lebih menutup. Ya ini blusnya, ini tuniknya. Terus ini yang tadi aku jelasin, ini supported by APR dan BCA Bangga Lokal. Ketika menang tuh aku disuruh bikin 2 looks dan disupport kainnya gitu ya. Terus ada foto, ada acara segala macam. Terus ini pernah juga kolaborasi sama brand sepatu namanya Happy Hopi. Jadi kita desainin motifnya, inspirasinya dari kain jain jari.
Terus waktu pandemi bikin Hana Aisyah Home and Gifts, karena dulu pas pandemi itu nggak ada yang beli kerudung, akhirnya kita jualan produk-produk home decor dan gadget gitu ya. Dan ini laku banget untuk casing HP dan laptop sleeve. Ini yang tadi aku bilang corporate merchandise, jadi didesainin sesuai identitas corporate. Jadi misalnya logonya kayak gini, terus aku lukisnya kayak gini, terus dia minta ada bendera merah putihnya, oke dibikinin gitu. Ini jadi berkarya bersama masyarakat ceritanya. Terus Hana Aisyah juga buka kreatif class, karena kan tadi ada misi memberdayakan. Yang kita ini ada watercolor painting, fashion design, pattern design, fashion business. Itu bisa private 1 orang per sesi, bisa grup maksimal 20, atau seminar kayak gini juga termasuk kayak bisa lebih dari 50 gitu. Ini untuk misi memberdayakan itu tadi. Ini kontak kita kalau mau berkunjung ke websitenya. Ini udah berganti hanaaisyah.id. Sama dengan IG-nya juga hanaaisyah.id. Terus ini WA-nya kalau mau tanya-tanya tentang produk, tentang misalnya mau private dong, bahas tentang pattern design, itu bisa banget. Jadi langsung aja bisa ke WA ini atau ke IG kita. Dan websitenya hanaaisyah.id, bukan .com, ini udah ganti. Jadi disamain dengan ID Instagram. Sekian itu tentang Hana Aisyah. Semoga nanti bisa collab ya. Wah, keren-keren banget nggak sih Liners produk-produknya Hana Aisyah ini, mulai dari warna-warna yang pastel, terus habis itu ada desain motif bunga, terus ada budaya juga dari budaya Indonesia. Warna-warnanya itu bagus banget nggak sih Liners? Ini jujur sebenarnya tadi ada teman saya yang sudah tertarik loh membeli produknya Hana Aisyah ini melihatnya. Wah, mending sekarang supaya nggak ketinggalan, Liners bisa buka Instagramnya, terus follow @hanaaisyah.id, atau juga bisa buka WA ataupun media-media dan juga websitenya Hana Aisyah supaya tidak ketinggalan informasi terkini dari Hana Aisyah. Oke, sekarang baru kita masuk ke bagian yang bisa melegakan pikiran teman-teman Liners. Hah, melegakan dalam hal apa? Melegakan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul sepanjang penyampaian materi yang disampaikan oleh Mbak Ayu. Jadi buat teman-teman Liners yang ingin segera bertanya, kalian bisa menyampaikannya dengan cara open mic dan bertanya secara langsung, atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom bagi yang berhalangan untuk open mic. Karena nanti akan saya bantu untuk membacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Mbak Ayu secara langsung. Silakan Liners, saya buka kesempatan untuk bertanya. Kapan lagi dapat kesempatan bertanya dan dijawab secara langsung oleh Hana Aisyah? Wah, sudah ada pertanyaannya dari Liners Fian Herda. Silakan. Oke, terima kasih. Saya off cam ya, Kak? Gak apa-apa ya? Siap, tidak apa-apa. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Ayu. Saya mau nanya, Mbak, gini. Saya ini kan suka di bidang fashion nih. Fashion muslimah. Nah, apa sih yang harus saya mantapkan biar brand saya ini tuh bisa dikenal di masyarakat gitu loh, Mbak? Kan selama ini saya stuck dengan hanya jadi reseller. Saya kan ingin produksi sendiri sebenarnya, tapi kan masih maju mundur karena mungkin takut biayanya yang besar. Nah, modal apa yang harus saya miliki untuk memantapkan diri memproduksi sebuah produk fashion muslimah? Itu aja, Mbak. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau dikumpulin? Boleh Mbak, langsung dijawab saja, tidak apa-apa. Iya, jadi harus jelas dulu Mbak, tadi ya, kita ngejualnya ke yang modus modern, modus konvensional, syar'i modern, atau syar'i konvensional. Jadi menjualnya tuh ke orang yang gimana gitu, kayak misalnya Hana Aisyah. Kita bikin kerudung tuh yang 120 cm karena memang nyasarnya yang udah nutup dada gitu. Kalau kita jualan ke orang yang kerudungnya style seperti ini, tapi size-nya 100 cm, 110 cm, mereka nggak akan beli gitu. Jadi udah keluar modal buat produksi, tapi ternyata salah sasaran. Jadi memang harus dimantepin itu
konsepnya dulu, konsumennya tuh siapa sih gitu. Terus daya belinya segimana sih, mereka mau produk yang ya udahlah murah juga nggak apa-apa, kualitas ya udahlah gitu. Atau orang yang benar-benar saya mau yang bagus, saya mau yang harganya mahal sedikit nggak apa-apa, tapi saya bisa beli gitu dengan penghasilan saya. Jadi jualan gamis nih misalnya, mau gamis yang berapa, misalnya 200 ribuan kah, 300 ribuan kah, 400 ribuan kah, kan itu beda ya dari detail desainnya, dan lebih spesifik gitu ya. Maunya yang seperti apa. Terus ya itu tadi, gimana cara vendor sesuai modal kita. Misalnya kita modalnya cuma sekian, ya udah cari vendor yang minimum kuantitinya nggak banyak-banyak gitu. Misalnya masih mau tes pasar nih laku apa enggak, ya udah bikin 24 pieces dulu atau 12 pieces dulu, it's okay gitu. Dan terus dari 24 atau dari 12 pieces itu kita bikin beberapa variasi warna atau variasi model, terus kita catat datanya. Oh ternyata yang laku tuh lebih banyak modalnya yang simple aja, nggak mau yang pakai renda-renda tuh nggak mau customer. Kalau di saya lakunya yang warna-warna hitam mungkin, yang laku tuh malah warna hitam. Kepada saya nggak suka warna hitam, gimana dong? Tapi kan berarti kita di sini. Oh ya udah, mungkin hitam ada, tapi yang warna lain ada, tapi berarti customer-nya baru lagi nih buat yang warna selain hitamnya gitu. Terus itu didata Mbak, kita data, oh ternyata yang laku ini, ini warna ini. Nah lama-lama kita restock yang kayak gitu. Jadi apa ya, biar terkenal dulu gitu dengan produk itu, terkenal dulu apa ya. Jadi on the top of mind customer gitu, kalau dengar brand kita tuh, oh brand ini tuh jualan gamis yang warna hitam. Kalau nyari gamis warna hitam berbagai macam model, udah ke brand ini gitu. Itu kan kita diingat gitu ya sama customer. Dibandingkan kita jualan semuanya, gamis bikin, tunik bikin, blus bikin, kerudung bikin, polos ada, kotak-kotak ada, bunga ada. Terus customer bingung, jadi brand ini tuh ciri khasnya apa, dan belum tentu ngestok segitu banyak pun laku gitu. Jadi itu tadi, jadi pertama customer-nya dulu siapa, terus tadi vendor kita minimal kuantitinya berapa, modal kita berapa, terus tadi yang aku bilang strategi produknya, strategi modelnya, strategi warnanya, kainnya modalnya berapa, dijualnya berapa, cocok nggak sama daya beli customer, kayak gitu. Dan di data yang laku yang mana, di di restock gitu ya. Terus bertahan dulu aja di situ sebelum nambah produk lagi. Kayak misalnya brand apa ya, Button Scarves gitu ya, untuk fashion muslim yang terkenal, kan dia dulu fokusnya kerudung, ya udah kerudung print aja gitu, sampai sekarang juga dikenalnya sama kerudungnya gitu. Terus tahun keberapa baru dia bikin brand yang baju gitu, kayak gitu. Semoga menjawab ya, kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh. Sudah Mbak, cukup. Terima kasih ya Mbak. Ya sama-sama, semangat ya. Iya Mbak. Oke, terima kasih ya Armafian atas pertanyaannya. Dan kita sudah ada satu lagi penanya nih dari Mbak Rizka. Silakan Mbak. Oke, salam kenal Mbak Ayu. Terima kasih Mas Niki. Ini langsung saya tanya langsung ya. Oke, Mbak Ayu, ini kan saya juga lagi baru buka brand tentang printing hijab. Nah, memang kan cari-cari vendor untuk printing hijab ini kan agak-agak susah. Kadang printingnya murah, bahannya jelek. Jadi terus habis itu kalau misalnya kita ada bahan yang bagus, printingnya juga udah sesuai sama warna kita, itu harganya agak tinggi. Apalagi untuk pemula kan nggak bisa kita langsung bikin 500 piece kayak gitu kan. Nah, untuk teknik bisnisnya, kalau misalnya untuk satu hijab saya jualnya 185.000 dengan vendor yang seperti itu kalau misalnya kita mau reseller tuh gimana ya Kak ketentuannya? Jadi kayak kita mau bikin kayak reseller, kita harus kayak gimana? Misalnya dari reseller harus dijualnya ke berapa, harus mereka nanti untungnya berapa, itu seperti apa ya Kak? Terima kasih.
Kalau misalnya kita pilih produknya adalah signature print, itu memang kita harus sudah siap punya harga yang tinggi karena modalnya juga besar. Berarti customer yang disasar adalah orang-orang yang udah nggak mikir kebutuhan pokok gitu, karena mereka membeli atas dasar keinginan bukan kebutuhan. Dan kalau kayak gitu ya udah harganya memang tinggi gitu. Emang berapa sih Mbak kalau misalnya maksudnya kan kalau aku biasanya aku juga jualnya 185 195 sih untuk kerudung printing gitu. Tapi aku nggak pakai reseller atas pertimbangan tertentu, emang kita terpusat gitu karena rawan ada yang copy desain kita terus di KW gitu. Kalau reseller kan ini beneran reseller Hana Aisyah nggak sih, kan bisa rawan kayak gitu-gitunya loh Mbak gitu. Bahkan kita nggak pakai e-commerce juga, kita cuma pakai website sama WhatsApp karena memang pinginnya eksklusif gitu. Kita nyari customer yang bahkan bayar ongkir pun nggak apa-apa, yang penting bisa dapetin kerudung kita gitu. Ya oke sih, misalnya kalau misalnya printing memang harus kayak gitu, harus siap dengan jualan dengan harga mahal. Apalagi kalau mau sistem reseller, kan kita margininnya harus lebih lagi. Kita misalnya jual ke reseller, diskonnya berapa? 10% kah? 20% gitu ya. Berarti kan itu bukan ngurangin kerugian kita, maksudnya bukan ngurangin harga jual kita. Jadi HPP ditambah 20%, itu harga jual ke reseller. Terus ditambah lagi sekian persen, itu harga untuk ke customer gitu. Jadi memang harus pricing-nya kayak gitu. Dan ya udah, misalnya ke customer berapa ya, 245.000 gitu misalnya ke customer. Kalau ke reseller mungkin jadinya berapa tuh, 190 ribuan gitu. Terus buat kita sendiri misal untungnya 90 ribu, it's okay gitu. Misalnya harga customer jadi 200 sekian ribu demi bisa jualan ke reseller 190 ribu gitu, dan kita masih dapat untung yang layak dari situ, it's okay menurut aku gitu. Karena kalau punya reseller kan kita mindsetnya kalau reseller maju kita ikut maju, kalau kita maju reseller ikut maju gitu kan ya. Jadi ya gitu dari pricingnya. Tapi dengan catatan, misalnya kita jualan ke customer harga kerudungnya 240 sekian ribu, berarti kan dari kemasan juga harus bagus gitu ya, dari motif juga harus bagus. Jadi semakin mahal produk kita, customer-nya kan semakin yang berduit, dan mereka biasanya semakin selektif Mbak akan kualitas produknya kayak gitu. Jadi itu ya, jadi harga pokok kita berapa, mau ke reseller bisa 10%, 20% tambahin, itu harga reseller, buat customer ditambahin lagi itu. Sama menjaga dengan brandingnya, misalnya fotonya mesti bagus gitu ya. Ya iyalah, orang jualannya 200 sekian ribu, masa fotonya nggak bagus, gimana mereka mau beli gitu kan. Packagingnya harus bagus, kayak gitu. Semoga menjawab ya Mbak. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Rizka. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Rizka? Iya, sudah. Terima kasih Kak. Sudah, terima kasih banyak ya. Oke, ini Mbak Ayu, ada pertanyaan yang lain yang datang di kolom chat Mbak. Saya izin bacakan ya Mbak. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Saya mahasiswa arsitektur, tapi di sisi lain saya suka dengan fashion dan ingin mencoba atau memulai bisnis di bidang fashion. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih Kak solusi meyakinkan diri untuk memulai bisnis di bidang fashion? Terima kasih. Bisa dibantu jawab Mbak Ayu? Orangnya kayak enakan ngobrol langsung deh. Bisa off cam nggak? Siapa nih namanya? Alvina. Kak Alvina, kita ngobrol aja. Aku mau nanya nih, kenapa kan mahasiswa arsitektur, kenapa pengen mencoba memulai di bidang fashion? Aku mau nanya dulu. Orangnya mana nih? Halo Mbak Alvina. Atau enggak ngobrol langsung tapi off cam juga nggak apa-apa sih, yang penting bisa ngobrol. Oh, lagi sambil nugas, oke. Iya, jadi meyakinkan diri untuk mulai bisnis di bidang fashion. Yang tahu sih sebenarnya diri kamu sendiri, emang kenapa
kenapa nggak mau lanjut di bidang arsitektur gitu. Kalau aku dulu gitu ya, ya aku suka bidang arsitektur interior gitu, maksudnya dan nilaiku pun sebenarnya oke gitu, maksudnya nggak yang jelek-jelek amat sehingga akhirnya berpindah haluan tuh enggak, nilai aku oke. Tapi aku berkaca ke ke diri aku sendiri, kayak nugas tuh berat banget, dan ketika lulus dan kerja di biro pun bakalan kayak gitu, yang begadang-begadangnya sama, terus yang stres-stresnya, pepacu ngejar deadline-nya juga sama, dan aku nggak mau hidup dengan seperti itu gitu. Jadi aku cukup mencintai bidang arsitekturnya, interiornya, aku paham desain, aku paham warna di situ, bentuk segala macam komposisi, aku cinta banget dengan itu. Tapi aku nggak mau nih kerja di bidang arsitektur yang memang aku nilai sih berat banget, apalagi aku wanita, nanti nikah, nanti harus punya waktu untuk keluarga. Kayaknya lebih bisa fleksibel kalau di fashion kayak gitu, apalagi kalau punya brand sendiri gitu. Terus gimana cara yakin? Ya udah dicobain aja. Misal coba jualan selusin, 2 lusin, kamu suka nggak gitu. Kalau di-compare dengan rutinitas berarsitektur, kamu lebih enjoy yang mana, kamu lebih tenang batinnya tuh yang mana gitu. Karena kan mungkin seumur hidup gitu ya, maksudnya ini adalah pilihan karir ke depannya gitu. Mungkin nanti kamu akan pilih kursus fashion abis ini, atau mau belajar otodidak misalnya, atau ikut pelatihan-pelatihan kayak gini, atau nanti mau private class sama aku, it's okay gitu kan. Hanaisha juga ada ya kreatif kelasnya. Ya jadi dijalanin dulu aja, ikut kayak gini, oke, it's a good start gitu ya. Kamu suka nggak sih dengan bahasan ini gitu, terus dicoba aja jualan. Suka nggak jualan produk fashion, suka nggak sih dengan fashion design. Kayak kalau di arsitektur itu kita gambar orang kan masih proporsional ya. Kalau di fashion illustrator kan kita harus manjangin kaki si manusianya itu, karena kalau fashion illustration tuh nekaninnya ke desain busananya gitu. Jadi akan ada beberapa hal yang kamu harus adjust gitu. Terus kayak misalnya ngedesain kerudung seperti ini, kalau secara komposisi di komputer tuh bakal jomplang gitu loh, kayak kok tiba-tiba ada objek di sini kayak komposisinya gak bagus. Tapi sebenarnya si kerudung itu kan bakal dilipat dan dipakai kan, bukan dipajang sebagai poster. Jadi aku juga take time sih waktu itu, kayak arsitektur kan kita belajar komposisi, balance, irama, ritme, simetri segala macam. Tapi waktu bikin kerudung, patternnya segala macam itu secara spread gitu, secara kotak dia nggak selalu imbang. Tapi pas dipakai jatuhnya, oh ada bunga di sini, ada bunga di sini. Itu kita belajar juga gitu. Oke, jadi apa tadi solusi meyakinkan diri, dimulai dulu, dicoba dulu. Kayak tadi aku kan jadi asdos dulu tuh setahun, tapi sambil ngerjain Hana Aisyah, dan di akhir aku ngerasa aku kayak mau Hana Aisyah aja deh, udahan aja asdosnya, and it's okay gitu. Terus tapi aku tetap suka ngajar, aku nggak mau meninggalkan mengajar. Oh ya udah, aku bikin Hana Aisyah kreatif class, aku bikin private class, group class, atau ngisi seminar kayak gini. Jadi bisa ngajar sesuai dengan kesibukan aku ngurusin brandnya kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah menjawab. Untuk Mbak Alvina, apakah sudah cukup menjawab? Oke, kelihatannya sudah cukup terjawab ya Mbak Ayu ya. Nah ini kalau kita lihat di kolom chat ya. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak Alvina sudah bertanya. Dan ini Mbak, kalau misalnya kita lihat di kolom chat ya Mbak ya, ini sudah banyak teman-teman yang aktif nih Mbak buat bertanya nih Mbak gitu. Tadi pertanyaannya cukup panjang-panjang dan ada berapa ya? Saya bantu bacakan ya Mbak ya. Oke, Kak, mulai dari pertanyaan yang pertama dari Mbak Aulia Mbak. Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita memilih bahan yang sesuai agar cocok dengan produk yang akan kita buat Mbak? Solusinya adalah pegang langsung. Kalau bisa ke toko kainnya, terus pegang langsung, atau ini aku ada sampel, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak? Nah, ini aku pesan di e-commerce-nya si ini, kayak contoh-contoh kain gitu loh.
Jadi nggak harus datang ke tokonya, tapi kita bisa pegang langsung. Ini ada beberapa lembar gitu. Terus kalau udah tahu feel-nya gitu ya, ini sebenarnya polyester atau alami, ini kalau tadi kan crepe ada beberapa, ada crepe yang tekstur kulit jeruknya minim banget, ada yang timbul banget kain saya bubble crepe gitu. Itu balik lagi ke ini sih, produknya mau apa? Misal mau kerudung pakai bahan bubble crepe. Orang nyaman nggak ya pakai tekstur segitu gitu? Oh sebenarnya nyaman-nyaman aja karena dia teksturnya timbul tapi halus gitu. Oh tapi kok di supplier ini kasar ya, tapi di supplier ini halus. Kok di supplier ini ada pinknya yang terang banget ya, di supplier ini pinknya ada yang agak soft gitu. Terus bisa juga kita beli apa namanya, jadi hilang sampling warna kayak gini untuk kainnya gitu ya. Emang paling benar sih datang langsung ke ininya, ke toko kainnya. Tapi kalau mager atau masih mau lihat-lihat, bisa beli yang tadi sampel hand feel kain. Aku tulis di sini ya. Jadi ada sampel hand feel. Sebentar, ini aku ubah ke everyone. Sampel hand feel itu kita megang tekstur kainnya lembut, terus kita bisa lihat dia anyamannya twill atau satin atau dia kotak-kotak biasa. Terus ada lagi namanya sampel warna. Jadi sampel warna tuh dia punya warna apa aja gitu, shade-nya tanpa harus yang kayak gitu. Kalau kerudung ya berarti dia harus mudah dibentuk, harus menyerap keringat, harus adem gitu ya. Bayangin aja kan customer kamu. Terus misalnya mau bikin baju rumah lounge, memang harus nyaman rayon atau katun, tapi lebih nyaman rayon sebenarnya. Terus misalnya mau bikin kemeja yang nyaman, tapi rayon gitu, tapi dia gampang lecek si rayon itu. Kira-kira orang mau nggak ya ke kantor pakai kemeja lecek udah desek-desekan di kereta? Oh berarti jangan rayon deh, katun aja, katun yang mungkin ada campuran polyesternya sedikit, katun polyester. Jadi kalau polyester itu dia cenderung nggak lecek. Gitu. Terus misalnya mau bikin baju pesta nih yang lebih wow gitu, berarti kan milihnya yang mengkilap-mengkilap tuh. Ada silk sutra asli tapi mahal banget. Customer kamu bisa beli apa enggak? Kalau misalnya menyasar yang kalangan atas is okay gitu pakai silk asli. Atau mau yang satin. Satin pun ada banyak, ada Max Mara, ada Roberto Cavalli, ada Armani satin, ada velvet. Itu benar-benar megang langsung. Oh ini satinnya tipis nih buat mukena, oke. Oh ini satinnya agak kaku, jadi bikin lengan balon tuh dia bagus gitu karena dia agak kaku, jadi balonnya oke gitu. Itu yang satin kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh sekarang lagi tren bahan crinkle yang lecek-lecek gitu. Itu kan berarti kita bikin sesuatu yang praktis. Jadi orang nggak perlu nyetrika udah kece gitu. Ini aku pakai bahan crinkle. Dan crinkle pun ada banyak, ada rayon crinkle, dia berarti seratnya alami, jadi dia secara lecek lipat masih, tapi nyaman banget kalau rayon itu. Terus crinkle ada CEY Airfall crinkle, ada namanya Jasmine Airfall, itu lebih lembut lagi, tergantung dari harga, tergantung dari model bajunya. Misalnya kalau celana berarti kan lebih tebal, bisa pakai linen atau bisa pakai chinos gitu. Jadi memang harus pegang langsung bahannya dan dicoba. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak. Apakah Mbak pertanyaannya sudah cukup menjawab dari Mbak Aulia? Oke, sudah cukup menjawab ya. Sebelumnya kami cukup senang dan juga kami sangat berterima kasih atas antusias teman-teman liners yang sudah mau aktif bertanya kepada Mbak Ayu terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Namun mengingat adanya keterbatasan waktu, untuk saat ini pertanyaan itu adalah menjadi pertanyaan terakhir yang akan dibuka pada sesi Q&A kali ini. Namun pertanyaan akan tetap kami keep dulu, dan apakah jika dijawab oleh via chat apakah bisa ya Mbak Ayu? Iya, berarti nanti aku kirim ke panitia, terus panitia yang publish gitu ya?
Atau Ya, gimana ya? betul, Mbak. Sama ini sih kan kita juga bikin kreatif kelas. Jadi nanti next event ikutan juga oke gitu. Jadi bisa nanyanya lebih banyak, topiknya juga lebih beragam. Misalnya kita bahas branding aja, bahas pattern design aja itu bisa banget gitu. Jadi follow hanaaisyah.id. Tuh, Liners. Jangan lupa follow hanaaisyah.id supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian sudah punya banyak di dalam pikiran ini bisa kalian tanyakan langsung kepada Mbak Ayu. Oke. Jadi jadi itulah pertanyaan terakhir yang akan menutupi sesi tanya jawab kita pada series webinar Fit Academy yang keempat. Terima kasih ya Liners, sekali lagi aku ucapkan karena sudah berpartisipasi pada sesi Q&A kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi juga kepada Mbak Ayu yang sudah mau menjawab dan juga membagikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan jodoh ya Liners. Jodoh, maksudku sertifikat ya Liners. Jadi nanti dari kalau misalnya kalian mengisi link presensi, kalian akan mendapatkan yang pertama sertifikat dan juga kalian akan mendapatkan materi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ayu dan juga mendapatkan link rekaman dari webinar kali ini. Nah, sebagai bentuk terima kasih kami dari tim Fit Academy ingin memberikan apresiasi nih Mbak Ayu berupa sertifikat. Di mana sertifikat ini akan kami berikan nantinya dalam bentuk fisik, namun saat ini kami akan memberikannya dalam bentuk soft file terlebih dahulu, Mbak, sebagai bentuk untuk dokumentasi. Mari Mbak, kita foto. Kepada tim Fit Academy, saya persilakan untuk memulai sesi foto kita pada pagi hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Maksudnya, ya kalau baru sekali mendengar mungkin masih banyak pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi kan tahu apa yang harus dicari setelah ini. Dan menurut saya sih produk itu senjata gitu. Jadi jangan sampai kita belajar marketingnya aja, tapi produk intinya belum bagus gitu, belum sesuai sama customer ya. Jadi semoga webinar hari ini bisa ngasih gambaran apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam bikin produk untuk brand fashion kita. Ya teman-teman. Baik. Halo. Silakan. Ya baik, kepada Bu Ayu dan Mas Niki kita akan masuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, dokumentasi akan saya mulai dalam hitungan 1. Mohon maaf untuk yang sertifikat bisa dari tim Fit Academy bisa untuk share lagi terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan mulai sesi dokumentasi penyerahan sertifikatnya. 1, 2, 3. Baik, akan saya dokumentasikan sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, baik, untuk selanjutnya kita dokumentasi bersama. Mengaktifkan kamera. Kepada tim Fit Academy bisa untuk menghentikan share screen-nya. Ya, baik. Saya tunggu kepada teman-teman yang lain. Yuk, Liners, kita foto bareng. Jangan lupa tunjukkan giginya ya, Liners ya. Baik, kepada teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Baik, sesi dokumentasi akan kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, baik, akan saya ulangi lagi untuk halaman pertama. 1, 2,
3. Baik, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada tim Fit Academy yang sudah mendokumentasikan sesi acara kita pada pagi hari ini. Semoga dari foto itu, memori yang sudah kita lakukan hari ini, kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini bisa tetap terkenang di ingatan kalian nantinya. Asik. Oke, nah tanpa terasa ya, Liners ya, kita ini sudah di penghujung acara. Tapi tunggu dulu. Acara berakhir bukan berarti rangkaian acara Fit Academy sudah berakhir. Masih ada 5 webinar gratis dan juga 1 mini workshop lainnya yang akan diselenggarakan di waktu mendatang. Nah, dari situ kita bisa lihat nih Liners, bagaimana agenda-agenda yang akan datang di minggu-minggu berikutnya. Supaya tidak ketinggalan, lebih baik Liners bisa melihat timeline berikut ini atau mengikuti Instagram Fit Academy dengan username @fitacademy_2022. Untuk timeline terdekat akan ada webinar series yang kelima bertajuk Tips Bikin Bisnis Fashionmu Makin Cuan. Nah, makin cuan loh guys. Supaya bisa tambah untung gitu. Aku tunggu kalian daftar ya Liners. Dan terakhir. Kan aku ada janji nih, sesuai janji yang sudah disebutkan di awal tadi. Kali ini aku akan mengumumkan nama-nama Liners yang berhasil memenangkan hadiah dari Bu Lilis Kurnia selaku founder dari Cemanting Art yang sudah diadakan di webinar minggu lalu karena aktif bertanya dan juga mengumpulkan karya BMC. Hayo Liners, kalian pada penasaran nggak nih? Wah, pada deg-degan kan nunggunya. Biasanya kan kalau kayak gini tuh, oh langsung sudah muncul. Oh, langsung sudah muncul ya. Wah, memang luar biasa tim Fit Academy. Inisiatifnya tuh luar biasa loh guys. Saya takjub sama tim Fit Academy ini. Oke, aku ucapkan selamat kepada nama-nama Liners yang sudah tertera di layar. Karena kalian berhasil memenangkan hadiah dari Ibu Lilis, dari selaku founder dari Cemanting Art. Hadiahnya apa? Wah ya, saya sendiri nggak tahu ya Liners ya. Jujur saya sendiri sih nggak tahu ya gitu. Tapi buat yang belum berkesempatan menang, jangan berkecil hati ya. Karena mungkin masih ada kesempatan di webinar berikutnya. Mending kalian pantau terus deh daftar rangkaian acara webinar Fit Academy ke depannya. Oke, dan sebelumnya sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ayu yang sudah menjawab dan juga sudah mengikuti rangkaian membagikan pengalamannya memang kepada kita semua. Memang sebersyukur itu Mbak kita karena Mbak Ayu mau membagikan pengalamannya secara gratis kepada kita semua untuk supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Oke. Nah, ini terakhir. Janji aku beneran yang terakhir. Tadi kan kita sudah berdoa nih untuk membuka acara kita. Alangkah baiknya juga kita menutup acara hari ini dengan doa dong gitu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum itu melihat ada pertanyaan dari kolom chat, absennya bagaimana? Absennya sudah diberikan melalui bisa mengisi lewat link yang sudah diberikan oleh tim Fit Academy ya melalui kolom chat. Oke, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, link materi, dan juga link rekaman dari webinar kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Liners. Kalian sudah mau hadir dan juga mengikuti rangkaian acara ini dari awal sampai akhir pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata ataupun tindakan yang menyinggung hati Liners. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Maka dari itu, saat ini saya Niki Christian Paparang pamit undur diri. Kalau mungkin ada yang mau kenalan sama saya, bolehlah hubungi saya lewat Instagram gitu ya. Bercanda Liners. Sampai jumpa pada rangkaian webinar selanjutnya hanya di Fit Academy by fitinline.com.
Ini izin live ya, udah selesai kan? Oh, diperbolehkan Bu, gitu. Ya, Terima kasih makasih. banyak ya Bu. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Saya live ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, bagi teman-teman yang ingin meninggalkan ruangan Zoom, kami persilakan. Mengingat acara kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya, Liner. Semangat terus mengikuti sisa hari yang akan di hari Sabtu ini. Siapa tahu mungkin nanti malam ada jalan sama Ayang gitu kan, mungkin ada gitu ya. Iya, ngedit dulu. Tapi kalau bagi yang kaum jomblo, ya semangat ya. Saya juga jomblo kok. Sama-sama kembali. Semoga